Sahabat EKBGKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Rut pasal 1 ayat 1-21, tema kita, Kisah Para Perempuan Hebat. Untuk mengulik teks ini, hadir bersama kita via Zoom, ada Bapak Pendeta Daniel Listiabudi, PhD. Halo Pak, bagaimana kabar di sana? Iya, Jogja masih merah. Jogja masih merah. Sama dong Pak, kita Jakarta juga demikian. Baik, terima kasih Pak telah bersedia menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode ini. Sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Daniel Listiabudi, PhD, adalah pendeta GKMI dan beliau juga adalah dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Program Ngulik Alkitab yang kita sedang saksikan ini merupakan sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci, dan kita melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Langsung kita awali perjumpaan kita kali ini dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel. Silakan Bapak. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum memulai acara Ngulik Alkitab kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan manusiawi kami, pula mengakui akan kedalaman firman Tuhan. Karena itu sebelum kami mulai membaca dan menggali sabdamu, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami, Roh penghibur dan Roh penolong itu, agar membantu kami membaca teks dengan teliti dan mendalaminya dengan baik. Itulah doa permohonan kami ya Tuhan, demi Kristus kami memanjatkannya. Amin. Amin. Saya akan membaca kitab Rut pasal 1 ayat 1-21 dari sini dari studio. Para sahabat dengan Alkitab masing-masing, Pak Pendeta juga tentu saja dari Jogja. Rut pasal 1 ayat 1-21 demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumialah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi,
Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Langsung ke Pak Pendeta, ada nada perih di dalam bacaan ini begitu ya, dari kata-kata Naomi. Nah, mengawali ngulik kita Pak, saya melihat bahwa kitab ini dinamai sesuai dengan nama tokoh yang di dalamnya, Rut. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa dinamai Rut? Siapakah dia ini gitu, sehingga dia mendapat perhatian dan ditempatkan dalam kanon begitu? Apakah memang ini hanya bicara mengenai Rut atau ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu, Pak? Silakan. Ya, oke. Mungkin keterangan historis tentang kanonisasi ada baiknya ya, sebelum kita masuk ke kenapa Rut dan sebagainya. Nah, kitab yang dikasih nama Rut ini itu sebetulnya kalau Alkitab Ibrani, jadi Hebrew Bible, yang urutannya itu tidak sama dengan punya kita, LAI kita ya, itu masuk di bagian yang disebut Ketuvim. Ketuvim itu kata jamak dari kitab ya, kitab-kitab artinya. Nah, Alkitab Ibrani itu disingkatnya itu Tenah, TNKH. T-nya itu Torah, lalu Nah-nya itu Nevi'im, nabi-nabi, baru kemudian K-nya itu Ketuvim, kitab-kitab. Jadi sebetulnya Rut ini itu termasuk kitab-kitab tuh, bersama dengan Mazmur, Amsal, Ayub. Dia di dalam teks Ibrani tidak diletakkan seperti yang kita punya. Yang kita punya itu kan dia selesai Hakim-hakim, diletakkan di antara Hakim-hakim dan Samuel. Ya, itu dimasukkan di historical books. Itu karena Septuaginta sebetulnya, terjemahan Yunani dari PL yang terdiri dari teks PL dan kitab-kitab apokrifa yang teman-teman Katolik punya itu. Tapi dalam teks Ibrani asli dia sebetulnya letaknya itu barengan dengan kitab-kitab yang lain. Tadi yang saya sebut Mazmur, Amsal dan sebagainya. Bahkan dalam tradisi ritual Yahudi, Rut ini itu termasuk salah satu dari 5 kitab yang dibaca pada hari raya tertentu. Nah, disebutnya itu Megilot. Megilot 5 gulungan, yakni Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, dan Rut. Nah, khusus Rut itu dibacanya pada hari raya panen, ya, Shavuot kalau bahasa Ibraninya. Nah, sekali lagi dia berbeda urutan nih dengan kanon Protestan maupun Katolik yang mengikuti Septuaginta. Nih ya, kenapa kok lalu diletakkannya di situ oleh Septuaginta? Ya karena pada ayat 1, pasal 1 ada kalimat, pada zaman hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Nah, kalau ditanya nama kitabnya ya Rut ya, tapi siapa yang mengarang gitu, itu nggak ada yang tahu. Tidak eksplisit disebutkan, hanya bisa diduga. Diduga yang mengarang ini pasti autor atau editor yang mengambil sikap berbeda dengan autor atau editor Esra dan Nehemia. Kalau kita lihat dalam kitab Esra 9-10 dan Nehemia 10-13, itu kan ada larangan bagi orang Yahudi
untuk kawin dengan orang Amon dan Moab. Nggak boleh itu. Disuruh menceraikan dan sebagainya. Teks yang keras sekali itu. Nah, kitab Rut ini yang mengarang pasti mau mengcounter Esra dan Nehemia. Ya, Esra dan Nehemia itu menggunakan Ulangan 23 ayat 4 untuk mengeksklusi orang asing dari Israel. Nah, kitab Rut ini siapapun yang mengarang hendak memberi suara alternatif terhadap teks tadi, Esra, Nehemia, dan Ulangan 23. Nah, menurut para ahli, suara alternatif itu sangat mungkin ditulis di masa Second Temple. Ini ada istilah kalau dalam dunia hermeneutik Alkitab, Second Temple itu masa di mana panjang masanya, sejak tahun 515 BCE, Before Common Era. Dulu kita bilang BC, sekarang tidak pakai istilah itu, pakai istilah Before Common Era, yakni masa Zerubabel membangun dan mendedikasikan bait Allah pasca pembuangan Babel itu, ketika mereka lalu pulang, tahun 538 kan disuruh pulang itu oleh Kores. Kemudian ada proses yang cukup panjang, di 515 itu, bait Allah kedua itu dibangun dan didedikasikan. Nah, masa itu sampai di zaman Yesus lewat, 70 CE, Common Era, dulu namanya AD ya, Anno Domini, sekarang diganti CE, itulah masa Second Temple. Jadi 515 sebelum Masehi, BCE sampai tahun 70. Diduga kitab ini tuh di situ menulisnya sebagai counter dari tulisan Esra Nehemia maupun kitab Ulangan. Itu nanti ada kelompoknya. Nanti kalau mau tahu saya sebutkan nama kelompoknya. Begitu dulu, ini informasi berat mengenai teks ini. Baik, jadi kitab Rut ini sebuah counter atas sikap yang berkembang pada waktu itu yang mengandung permusuhan terhadap bangsa asing, khususnya Amon dan Moab, begitu ya Pak? Iya. Saya atau para sahabat ngulik Alkitab mungkin bisa memahami hal itu. Cuma saya masih penasaran nih Pak. Ada apa sih dengan Rut yang memang adalah tadi disebutkan di pasal 1 ini adalah orang Moab ya? Apa istimewanya dia ini sih Pak sehingga dia harus mendapatkan porsi yang dan dikenang sebagai masuk ke dalam kitab lagi Pak? Gimana ini? Ya. Ada dua yang membuat Rut itu sangat fenomenal. Ya, satu, dia orang Moab, betul. Sebagai orang Moab, dia adalah pihak yang dieksklusi oleh Esra, Nehemia dan Ulangan tadi. Dia Moab. Kedua, dia perempuan. Bayangkan, sudah Moab, perempuan lagi. Namun, ia itu tampil sebagai role model yang setia pada mertuanya, setia pada religiusitas mertuanya, berarti pada Allah Israel, padahal ia asli Moab. Nah, yang menarik, orang ini, perempuan Moab ini, yang namanya Rut ini, nanti di bagian akhir di pasal 4 itu ada cerita, dialah nenek moyang Daud. Bayangkan, raja ideal Israel. Malah kalau kita lihat versi Matius ya, kitab Matius itu kan kitab yang memang ditulis untuk orang-orang Yahudi. Itu di dalam daftarnya, itu nama Rut disebut loh. Disebut jelas gitu, bahwa Rut, istri Boas, itu adalah nenek moyang Yesus. Bayangkan aja itu, orang Moab, perempuan yang dieksklusi dalam Esra Nehemia adalah nenek moyang Daud, raja ideal, dan Yesus. Bayangkan. Baik. Itu yang menurut saya menarik ya. Nah, ia juga perlu diketahui itu salah satu cerita PL yang paling pendek. Ceritanya paling pendek, tapi cerita pendek itu panjang sekali. Jadi satu kitab itu diceritain tentang dia panjang sekali, tentang bagaimana nih perempuan Moab ini mengelola kehidupan di Bethlehem, dan di situ nanti kita akan mendapatkan dua gagasan besar. Satu tentang tradisi Goel, penebus. Ya, nanti kalau mau tanyakan saya bisa jelaskan, karena perikop kita tidak sampai ke bagian itu ya, ketika si Boas lalu menawarkan hak kepada orang yang lebih berhak itu loh, lalu bertukar sendal itu ya. Dan kedua, gagasan pernikahan ipar, levirate marriage, itu hanya muncul di Ulangan 25 dan kitab Rut. Padahal ini ada dalam struktur sosial kultur religius orang Israel. Sehingga akhirnya cerita itu begitu berkembang, ia akhirnya
atas dasar konsep Goel dan tradisi Israel ini, dia lalu menikahi atau dinikahi oleh Boas, sehingga lalu kisah sedihnya menjadi kisah yang indah karena dari situ kita tahu siapa Daud. Itu yang istimewa dari kitab Rut, Mbak Tika. Baik, dua hal yang istimewa dari seorang Rut ini, dia orang asing dari Moab dan kemudian dia perempuan. Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih tetap bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu mengemandu acara ini dan Bapak Pendeta Daniel Listia Budi sebagai narasumber kita. Kita mengulik Rut pasal 1 ayat 1-21 dengan tema kisah para perempuan hebat. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita yang saat ini di ujung Zoom dan berada di Jogja tentu saja. Pak, kitab Rut ini bicara mengenai kisah perjuangan para perempuan. Judul tema kita kan kisah para perempuan hebat begitu. Dan mereka berjuang di tengah budaya patriarki. Dan bagi saya itu menarik karena bukan hanya di zaman dulu, zaman sekarang pun perjuangan di dalam budaya patriarki pun masih, waduh ini masih berat Pak gitu. Nah, mulai dari mana kita melihat perjuangan para perempuan ini Pak? Ya, ini yang berat itu bukan hanya patriarki ya, tapi patriarki itu kriarki juga. Jadi yang laki-laki itu jadi majikan. Sekarang ini jadi repot ya, dulu juga kuat sekali. Jadi ini ada patriarkinya, ada kriarkinya, dan kisah Rut ini memang menerobos itu. Nah kita kalau periksa ceritanya itu menarik sekali ya, karena di pasal 1 ya, itu ayat 1-6 itu diberi data. Datanya lumayan padat itu, tapi kalau kita ketahui arti katanya itu dia simbolik sekali sebetulnya. Datanya kan bahwa ada laki-laki mengajak istri dan kedua anak lelakinya pindah ke Moab. Mereka adalah orang Bethlehem, tepatnya orang Efrata, dikasih keterangan gitu. Jadi bukannya Bethlehem, ini Bethlehem yang Efrata, ya, jadi tempat yang gembala-gembala itu loh kalau di dalam Injil ya. Mereka mau menghindari kelaparan. Nah ini ironi kan, wong Bethlehem itu artinya Bet itu kan rumah. Lehem itu roti. Rumah roti. Di tempat rumah roti itu sekarang tidak ada roti. Bayangkan aja. Dan Efrata itu artinya sebetulnya adalah fruitfulness. Kepenuhan, fruitfulness. Jadi tempat yang berlimpah-limpah gitu dengan sumber daya makanan. Tapi dalam teks ini di rumah roti yang mestinya penuh, Efrata itu tidak ada roti. Mereka mesti meninggalkan rumah roti untuk dapat roti di negeri asing, di negeri tetangganya, yakni negeri Moab. Nah, di situ diceritakan di Moab itu kedua anak lelaki ini menikah dengan perempuan Moab. Lalu ketiga lelaki ini mulai dari ayahnya dan lalu kedua anak lelakinya ya 10 tahun kemudian itu kan meninggal.
Ya, ada jarak 10 tahun ya setelah kematian sang ayah, 2 anak lelaki ini meninggal. Lalu tinggallah si ibu bersama 2 menantu perempuannya. Nah, perempuan ini lalu mau balik ke Yehuda karena dia dengar bahwa situasi membaik gitu. Ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Nah, nanti kalau kita lihat nih ya, saudara, ada pesan dari nama-namanya. Gimana, Mbak Tika tertarik untuk mendalami itu? Iya, tapi sebelum Bapak menjelaskan mengenai nama-nama itu, saya ingin merespon apa yang Bapak sampaikan. Pertama bahwa kisah kepindahan atau migrasi sebuah keluarga itu mencari Elimelech dan Naomi ke Moab itu kan biasa aja sebenarnya Pak. Itu satu tentang karena tidak punya makanan di Bethlehem yang sebenarnya adalah tempat roti, tapi tidak punya apa-apa. Nah, berkisar 10 tahun kemudian setelah kematian suami dan putra-putranya itu, Naomi kembali ke Bethlehem gitu, karena tadi Bapak jelaskan di sana di Bethlehem sudah ada makanan gitu. Nah, pertanyaannya sebelum saya mau menanyakan ini dulu ke Papa sebelum menjelaskan nama-nama itu. Apakah memang persoalannya sebenarnya yang juga memotivasi Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem hanya urusan perut atau urusan makanan gitu? Jika demikian Pak, apa istimewanya kisah ini? Banyak orang juga Pak yang migrasi untuk mencari makan, untuk survive begitu Pak. Jadi apa sebenarnya yang menarik sehingga ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat dalam kisah Naomi Ruth ini? Jadi apa kunci untuk memahami hal ini sebenarnya Pak? Ya, soal makanan pasti ya, pasti ada soal makanan karena itu kan soal kehidupan. Mereka mau menghindari kematian kan di tanah Yehuda dengan cara pergi ke Moab. Nah, kembalinya mereka itu juga selain dikarenakan Elimelech dan 2 anak lelakinya meninggal, juga ada berita bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan pada mereka, ayat 6 di Yehuda. Nah, lalu dia kembali, berarti ini soal kehidupan, bukan sekedar soal makanan, tapi juga nanti kita tahu nanti itu ada soal tanah ternyata. Tanah. Nah, soal tanah itulah yang lalu nanti dipakai oleh Boas untuk menggunakan konsep Goel, konsep penebusan. Karena kalau mau Naomi menjual tanah misalnya gitu, maka yang membeli tanahnya juga harus menikahi apa yang Naomi punya, dalam hal ini adalah menantunya. Nah, itulah konsep levirate marriage-nya mainnya di situ nanti. Itu di pasal-pasal berikutnya. Saya kira ada teman yang bertugas menafsirkan Ruth di pasal 2, 3, 4 mau tidak mau harus menjelaskan soal itu. Gitu. Nah, sekarang nama-nama ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat. Jadi kalau kita baca ceritanya polos-polos gitu, itu tuh kurang ngefek gitu. Tapi kalau kita tahu arti nama-namanya, itu sebenarnya narator sedang memainkan sesuatu itu, memainkan simbol-simbol tertentu. Misalnya Elimelech itu artinya Allahku Raja. Jadi laki-laki ini yang si bapak ini itu arti namanya Allahku Raja. Nah, tapi si Allahku Raja ini menghindari kelaparan supaya hidup gitu. Ngajak istrinya yang namanya Naomi. Naomi itu artinya my delight, kegembiraanku, kesenanganku. Jadi 2 orang ini namanya bagus-bagus, Allahku Raja dan kegembiraanku. Yang aneh Mbak Tika, nama kedua anak lelaki mereka itu egoni banget rasanya ya. Namanya itu mengandung penderitaan dan kengerian karena Mahlon itu dari bahasa mahalah, artinya sakit, sickness. Coba bayangkan, ada anak kok di bapaknya namanya Elimelech, Allahku Raja, ibunya kegembiraan, anaknya diberi nama sakit, dan adiknya itu Kilion. Kilion itu dari kata kilayon, artinya itu bisa kehancuran, bisa merana, pining. Bayangkan ini kan aneh sekali. Nah, kita lalu kalau dalam ilmu narasi perlu bertanya loh, ini betulan nama-nama itu begitu karena itu menunjukkan kesedihan situasi kelaparan, atau narator ini yang memainkan simbol-simbol ini? Langsung saja pertanyaan saya Pak, jadi mengapa nama anak-anaknya itu begitu menyedihkan, memilukan Pak? Apa sebenarnya pesannya? Ada 2 opsi kalau kita pakai pendekatan narasi ya.
Kalau nafsir kalau harus sepakat dengan metodenya. Metodenya apa gitu. Kalau kita pakai metode narasi, maka ada dua kemungkinan. Pertama ya refleksi atas realitas. Jadi si Elimelech dan Naomi ini melihat realitas mereka harus menghindari kelaparan yang luar biasa di Bethlehem Efrata, lalu menuju ke tanah asing, lalu mereka memberi nama anaknya demikian egonik itu. Opsi kedua, naratorlah yang sengaja membangun ketegangan. Jadi kita tidak bicara soal sekedar yang quote and quote historisitas, ya, tapi kita bicara soal tokoh yang diceritakan gitu. Dan ini ekstrim di antara nama ayah ibunya yang begitu hangat dan nama anak-anaknya. Jadi narator mau membangun tension, ketegangan gitu. Itu opsi-opsinya ya. Apakah mereka adalah penanda hidup yang berat, atau jangan-jangan cara narator untuk menjelaskan kesedihan dari malapetaka itu akan nanti terwujud lewat kematian yang terjadi pada kedua anaknya ini, baik si sakit maupun si merana itu. Nah, jika tidak ada laki-laki dalam keluarga, pada akhirnya Elimelech meninggal dan kedua anaknya 10 tahun kemudian setelah menikahi dua perempuan Moab itu juga meninggal, maka dalam dunia patriarkal, apalagi kalau patriarkalnya hierarkik ya, yang laki-laki itu adalah tuan, maka posisi Naomi rentan luar biasa. Bayangkan dia di negeri orang. Wong di negeri sendiri saja rentan setengah mati. Posisi seperti itu. Apalagi ini di negeri orang gitu. Maka lalu for the sake of life ya, untuk menjaga kehidupan, apalagi dia mendengar di Yehuda sudah baik situasinya, maka dia pulang gitu. Nah, cerita pulangnya inilah yang lalu menjadi menarik. Gitu. Oke, Pak. Bapak sudah menyebut nama 4 tokoh di sini, Elimelech yang Tuhanku Raja, kemudian Naomi yang kegembiraanku, Mahlon yang sakit, dan Kilion yang merana. Masih ada 2 lagi Pak yang Bapak perlu jelaskan tentang ini. Jadi ada 2 nama yang masuk dalam perempuan hebat ini adalah Orpa dan Ruth. Apakah nama-nama mereka ini juga memiliki pesan dari narator ini Pak? Ya, pasti itu. Ya, jadi Orpa itu artinya gazel, jadi sejenis rusa. Yang mau dimaksud itu lincah gitu ya, rusa yang lincah gitu. Nah, Ruth itu artinya friendship, persahabatan. Nah, nggak tahu ini apakah si narator mau mengatakan si Orpa ini cukup lincah untuk mengambil sikap gitu, sehingga akhirnya dia memilih untuk kembali ke Moab gitu ya. Dia know how to survive dengan lincah. Sementara Ruth memang cling to ya, lebih berpaut pada si Naomi, sehingga persahabatan dimunculkan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, nanti kita akan lihat, termasuk saya nanti mau bela Orpa dikit, karena Orpa seringkali disalah-salahin, tidak adil juga. Ada cukup banyak loh sekarang tafsir tentang Orpa, kalau Mbak Tika mau tahu. Nah, tapi nama-nama ini tentu kayaknya sengaja dimainkan narator ya, untuk memberi indikasi pada bagaimana karakter mereka, kayaknya begitu. Nah, si narator dalam hal ini itu kan, kalau ilmu tafsir narasi itu dia omniscient tuh, dia maha tahu gitu. Jadi kita harus ikuti yang narator mau arahkan. Misalnya narator mengatakan maka dalam hatinya timbul perasaan. Nah, itu kita harus mengarahkan, oh narator maunya kita memahaminya begitu. Narator maha tahu lah pokoknya, dari awal sampai akhir kisah dia maha tahu, dan dengan kemahatauan itu konstruksi ceritanya dibangun termasuk dengan simbol-simbol dari arti dari nama-nama para tokohnya gitu, supaya ada efeknya bagi kita nanti, dan lalu nanti memuncak di pasal-pasal 3-4 itu nanti. Baik, ke-6 tokoh yang terlibat di dalam pasal 1 ini, Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion, Orpa, dan Ruth sudah Bapak sebutkan. Nah, beberapa nama telah menjadi quote-unquote masa lalu, suami dan anak-anak Elimelech, Mahlon, dan Kilion menjadi masa lalu karena mereka meninggal. Nah, kita beranjak ke masa kini dan menuju masa depan begitu. Naomi dan kedua menantunya pulang ke Yehuda. Ini kan masa kini, tapi kan nanti depannya masih panjang begitu. Apa yang menarik dari bagian ini, Pak? Perjalanan masa kini dan menuju masa depan ini. Nah, ini saya sih membayangkan adegan
Naomi diskusi dengan Orpa dan Rut itu di ujung perbatasan kalau bayangan saya ya. Karena itu kan Naomi bersama kedua menantu perempuannya pulang ke Yehuda. Ada tulisan gitu dulu, pulang ke Yehuda. Jadi on the way to Yehud ya. Di tengah jalan ia mempersilahkan, malah kayaknya meminta kepada kedua menantunya untuk pergi dan pulanglah masing-masing ke rumah ibumu gitu. Lalu dia juga bukan hanya mengharap mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, tapi juga memberikan berkat bahwa Tuhan itu akan menunjukkan kasih-Nya. Itu pakai kata chesed kalau bahasa Ibrani. Chesed itu bisa berarti kebaikan, bisa berarti faithfulness, kasih setia kepada mereka berdua, sebagaimana mereka berdua ini, Orpa dan Rut ini sudah menunjukkan kasih setia kepada Naomi dan kepada para suami mereka yang sudah almarhum itu ya. Naomi juga mengharapkan agar keduanya menikah lagi dan mendapatkan menuhah dalam bahasa Ibrani. Menuhah itu resting place, tempat beristirahat, tempat yang nyaman bersama dengan para suami mereka nantinya di ayat 9. Nah, ini bayangkan mertua yang sangat baik ya. Dengan ini Naomi hendak mengatakan suatu farewell speech gitu, yang penuh berkat pada mereka. Namun lihatlah reaksinya. Reaksi pertama itu baik Rut maupun Orpa berkeras tidak akan meninggalkan Naomi. Jadi tidak langsung loh ini. Jadi kalau orang bayangin kadang-kadang guru sekolah minggu cerita Orpa terlalu cepat, lalu Orpanya oke, goodbye, enggak bener itu. Keduanya itu berkeras tidak akan meninggalkan Naomi gitu. Mereka ingin ikut Naomi pulang kepada bangsanya. Keduanya begitu. Nah, tapi kemudian menarik, argumentasi Naomi itu menggunakan gagasan levirate marriage. Nah, di sini make sense ya. Naomi mengatakan, loh, aku itu tidak akan bisa punya anak lagi untuk kalian nikahi. Seandainya ini hari ini aku menikah lagi, kata Naomi, dan punya anak laki-laki, kan ya tidak mungkin kalian nikah dengan anak itu. Kalian harus menunggu mereka besar. Nah ini kalau kita bingung, apa maksudnya? Ya itu karena kita tidak tahu gagasan levirate marriage. Ini saya jelaskan levirate marriage. Jadi di dalam tradisi Israel itu ada gagasan pernikahan ipar. Levir itu ipar. Ya ini gini, kalau ada satu keluarga punya beberapa anak laki-laki, lalu yang sulung ini menikah dengan seorang perempuan, sebelum pernikahan itu menghasilkan seorang anak, si sulung laki-laki ini mati, maka adiknya itu harus menikahi si janda kakaknya. Nah, kalau nanti adiknya ini, yang laki-laki ini menikahi janda kakaknya, punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itu dianggap sebagai anak dari almarhum kakaknya. Gitu. Baru anak kedua, ketiga ya anaknya dia sendiri. Sehingga hak waris kakaknya tidak hilang. Nah, ini namanya levirate marriage. Itu ada dalam kisah Ulangan 25 ya. Di situ lalu ada kisah Yehuda dan Tamar yang rame itu. Itu sebenarnya di balik itu adalah ini. Nah, sama. Jadi Naomi mengatakan, "Kok kenapa kamu ikut aku? Karena kalau kamu ingin menikahi anakku lagi, aku harus kawin kan? Nah, aku sudah umur segini nih. Bahkan seandainya aku kawin hari ini dan punya anak gitu, kamu kan nunggu sampai mereka gede gitu. Jadi no, sudahlah. Lebih baik pulanglah ke rumah orang tuamu masing-masing dan menikahlah dengan orang Moab gitu. Nggak usah nunggu anakku, karena dia nggak bisa loh kalau di Yehuda itu kemudian dapat orang baru kawin, enggak. Kalau konsep Yahudi kan dia mesti levirate marriage. Maka nanti soal Boaz itu ada konsep goel yang harus diselesaikan karena tradisi ini. Gitu. Nah, alasan ini ya, itulah yang membuat Naomi mengatakan, "Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kamu merasakan kepahitan seperti yang aku alami." Gitu di ayat 13. Jadi, penjelasan ini untuk Orpa make sense, si Rusa ini. Jadi anggapan Orpa tidak setia pada Naomi, menurut saya itu tidak adil tentunya. Orpa itu setia pada Naomi, dia ingin ikut Naomi. Namun penjelasan Naomi yang masuk akal mengenai urusan levirate marriage itu, ya, itu membuat persoalan urusan menantu mertua ini selesai dengan elegan. Maka dikatakan menangislah mereka dengan suara keras,
Lalu Orpa mengambil sikap, ia mencium mertuanya. Ya, narator menggunakan kata ini, jadi dia tidak pakai kata mencium Naomi, tapi mencium mertuanya, ya, dengan sengaja itu untuk menunjukkan hormat Orpa. Ya. Lalu dia minta diri. Dan yang menarik, kata minta diri di Elai itu di teks yang asli nggak ada. Di bahasa Ibrani nggak ada kata minta diri. Di bahasa Ibrani itu gini terjemahnya. Lalu mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium ibu mertuanya dan Rut tetap berpaut padanya. Gitu. Jadi tidak ada Orpa lalu pamitan minta diri gitu, nggak ada. Nah, tapi tentu asumsinya dia tidak lagi ikut bareng-bareng ya. Nah, kemudian baru kita lihat ada komentar dari Naomi tentang suasana religius di ayat 15, bahwa dengan meninggalkan Naomi dan kembali ke Moab yang dilakukan Orpa, itu adalah keputusan Orpa untuk kembali kepada bangsa dan Allahnya. Jadi ada suasana religius dalam komentar Naomi. El amah wa el Eloheiha. Itu. Baik, tadi Bapak mengatakan Bapak mau memberikan pembelaan terhadap Orpa, dan walaupun saya bukan Orpa, tapi sebagai perempuan saya rasanya mau menyampaikan terima kasih untuk pembelaan Bapak. Jadi menganggap Orpa tidak setia kepada Naomi adalah pemaknaan yang tidak adil untuknya. Itu tadi ya kata Bapak. Nah, saya memang mau mengulang bagian itu. Kenapa? Seperti tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa ada banyak semacam tuduhan ya, atau dikenakan pada Orpa ini bahwa dia tidak setia pada mertuanya. Tapi apa yang kita ulik hari ini menunjukkan dia bukan tidak setia, tapi ada kesepakatan dan penjelasan masuk akal dari Naomi yang mereka sepakati sehingga dia akhirnya pulang. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Daniel Listia Budi. Kita sedang mengulik Rut pasal 1 ayat 1-21 dengan tema Kisah Para Perempuan Hebat. Saat ini kita sudah berada di segmen terakhir, jadi silakan para sahabat jika masih ingin berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Di segmen terakhir ini saya tidak ingin menyanyiakannya sedetik pun, jadi saya langsung ke Pak Pendeta Daniel yang menjadi narasumber kita. Tadi di penghujung segmen kedua Bapak menjelaskan bahwa Orpa kembali kepada bangsa dan Allahnya dengan damai. Keputusan itu disepakati bersama dengan Naomi. Jadi tidak betul kalau dikatakan dia ini tidak setia. Ada penjelasan yang harus kita perhatikan. Nah, kita mau lanjut Pak. Setelah setelah Orpa membuat keputusan berdasarkan kesepakatan dan bahkan anjuran dari mertuanya Naomi yang sama-sama saling mengasihi itu, bagaimana dengan Rut? Oke. Kalau kita lihat teksnya ya, Rut kan juga disarankan Naomi untuk mengikuti Orpa.
kita mendapati ya saran itu, tapi juga kita mendapati bahwa Ruth menolak desakan Naomi dengan memberi alasan. Alasannya itu lalu ada suasana kayak janji pernikahan itu sebenarnya kalau kita lihat nanti. Itu kalimatnya kan, kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Tak ada yang dapat memisahkanku darimu kecuali maut. Nah, ini kayak pernikahan itu ya. Kuat sekali sampai kayak gini yang dari Ruth. Jadi rumusan dari argumentasi Ruth ini jelas menempatkan dia menjadi prototipe perempuan asing Moab yang menjadi teladan kesetiaan pada ibu mertuanya, dan sekaligus pada Allah yang disembah ibu mertuanya. Nah, ini yang memang dimensi kesetiaan pada mertua dan Allah dari si ibu mertua ini yang menjadi khas dalam diri Ruth. Ya. Sikap perempuan Moab seperti ini dari segi ideologis ya, itu tak pelak lagi menghadirkan alternatif kuat terhadap sangkaan buruk dan penolakan para perempuan asing dalam Esra Nehemia yang tadi saya bilang itu. Di dalam Esra dan Nehemia itu kan para perempuan ini harus diceraikan, bayangan aja tuh, diusir, diceraikan, karena lalu bisa membuat kamu jadi bangsa yang tidak murni dalam menyembah Allah. Itu kan kalau nanti baca Esra Nehemia. Tapi di sini ini kayak dibanting gitu ya. Teks ini ingin memberikan opsi lain. Lihat nih, teladan kesetiaan pada Allah Israel malah muncul dari seorang perempuan Moab gitu. Nah, ini juga merupakan kejutan ya, kesetiaan orang asing pada Allah Israel itu kejutan terhadap teologi yang disebut kalau oleh para ahli, Martin Knott, seorang ahli di abad yang lalu ya, mana sudah cukup lama, namanya konsep Deuteronomistic History. Itu adalah konsep teologis yang membentang dari kitab Ulangan sampai 2 raja-raja. Itu ada rumusan teologisnya tentang kesetiaan Israel. Kalau tidak setia, Tuhan menghukum. Kalau setia, Tuhan memberikan berkat gitu. Itu namanya teologi Deuteronomistik. Nah, ini juga mau dihantam oleh kisah Ruth, bahwa lihatlah, yang setia begitu rupa pada Naomi dan pada Allahnya Naomi malah adalah orang asing. Nanti kapan-kapan kalau mau diskusi Deuteronomistic History ya memang khusus ya, itu kitab Ulangan sampai raja-raja. Nah, perkataan Ruth semacam itu membuat Naomi terus tidak mendesak lagi. Diam dia. Kemudian dikatakan berhentilah ia Naomi berkata-kata kepadanya. Di ayat 18. Jadi sekarang mereka sudah come to term gitu istilahnya ya. Sudah sepakat, tidak ada argumentasi lagi. Mereka satu paket mengarahkan kakinya masuk ke tanah Bethlehem, rumah roti, yang dulu tanpa roti, dan yang sekarang kembali berroti. Gitu. Nah, dulu Naomi kan meninggalkan Bethlehem bersama suami dan kedua anaknya. Kini ia kembali bersama dengan seorang perempuan asing, menantunya, seorang Moab. Namun, orang asing Moab perempuan ini, itu punya pengakuan teologis, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu kalau bahasa Ibraninya Amek Ami Welohayik Elohai. Oh, itu indah sekali itu kalau sense Ibraninya kita rasakan gitu. Baik, Ruth memutuskan tetap bersama Naomi dan keputusan itu bahkan dilakukannya dan bersumpah sehingga Naomi pun menjadi diam. Dan mereka, kita baca tadi, mereka pun melangkah menuju Bethlehem, menuju masa depan. Dari masa kini menuju masa depan. Nah, Pak, apa yang terjadi pada bagian ini, pada adegan ketika mereka memasuki Bethlehem ini, Pak? Nah, gempar kotanya. Ya, kalau menurut teksnya kan kota itu jadi gempar. Lalu para perempuan memastikan, nah yang saya aneh kok ya para perempuan gitu, mungkin lebih heboh ibu-ibu kali gitu ya. Jadi ketika dua orang ini masuk ke Yerusalem, hebohlah para ibu-ibu perempuan dan mereka memastikan hasot Naomi. Apakah ini Naomi? Ya, hasot Naomi dalam bahasa Ibrani. Respon Naomi itu tajam sekali. Dia bukannya ya ini aku, enggak. Dia enggak gitu loh. Dia bilang, jangan panggil aku Naomi. Karena Naomi kan my delight, kegembiraanku. Panggil aku Mara.
Mara itu artinya kepahitan, bitterness, di ayat 20. Lalu ia memberi penjelasan mengapa ia minta dipanggil Mara dan bukan Naomi. Panjang itu penjelasannya, dan itu teks berat penjelasannya. Yang mengatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Maha Kuasa itu kan Shaddai, El-Shaddai. Melakukan banyak yang pahit padaku. Tuhan, sekarang dia pakai kata Tuhan nih, Adonai, telah naik saksi menentang aku. Kembali, yang Maha Kuasa, dia pakai kata itu lagi, telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kemudian kita lihat dengan bahasa figuratif ya, Naomi berkata di ayat 21, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Sedih. Luar biasa. Baik, Pak, saya nih tergelitik mau menanyakan ini kepada Bapak dan menjelaskan tentu saja sekaligus kepada para pemirsa Ngulik Alkitab. Para perempuan ini kan bertanya mungkin karena mereka juga kaget sebetulnya. 10 tahun dan ternyata Naomi kembali begitu kan. Nah biasanya kalau orang merantau kan mungkin sukses yang dibawa itu cerita sukses begitu ketika kembali ke kampung. Tapi yang kita lihat adalah Naomi pulang bukan dengan suami dan anak-anaknya tetapi dengan seorang asing. Mungkin itu yang membuat mereka bertanya. Jadi saya bayangkan begitu Pak. Sebenarnya pertanyaannya biasa aja. Ini Naomi ya gitu. Kalau di bahasa sekarang gitu. Tapi jawaban Naomi adalah seperti tadi Bapak sebutkan, jangan panggil aku Naomi, tapi sebutkan aku Mara. Pertanyaan saya ke Bapak, mengapa sih Naomi itu menjawabnya kayak gitu Pak? Atau sekarang itu bilang, kok nyolot sih Pak? Padahal pertanyaannya biasa aja. Ada apa sih Pak? Ya, jadi bisa aja memang pertanyaan para perempuan di Bethlehem itu adalah pertanyaan informatoris saja. Bisa aja, hasut Naomi. Jadi kamu kan, ini Naomi kan, gitu kira-kira ya. Udah 10 tahun soalnya, udah 10 tahun. Iya. Jadi mungkin dia menjadi berbeda sedikit apa. Ini Naomi toh, gitu kira-kira. Loh, kamu kan dulu berangkatnya bersama dengan Elimelech tuh, ya toh, dengan 2 anak cowokmu. Sekarang kok siapa ini? Gitu, perempuan ini mungkin ya ini kalau ini. Tapi yang menarik itu kan narator ini ya, penceritanya itu sengaja menggunakan pertanyaan para perempuan Bethlehem yang barangkali memang quote-unquote hanya informatoris, dipakai untuk memberikan penjelasan teologis. Dengan sengaja, ini konstruk naratornya. Jangan panggil aku Naomi. Jadi, bahwa aku adalah Naomi yang kamu kenal, ya, tetapi aku sebetulnya bukan Naomi lagi. Gitu, mau bilang gitu. Kalau kau mau panggil aku, menurut pengalaman hidupku, aku Mara. Aku adalah kepahitan. Nah, lalu penjelasan dia tentang yang Maha Kuasa, Tuhan mendatangkan malapetaka, itu ya yang menjadi penjelasan kenapa dia minta dipanggilnya Mara. Walaupun setelah itu ya tidak ada orang panggil dia Mara kan, orang tetap panggil dia Naomi. Nah, itu berarti kan refleksi dari si Naomi itu tentang kemarahan yang ia alami, dan itu bagi dia lebih penting daripada sekedar informasi apakah betul dia Naomi. Yang lebih penting adalah ketahuilah apa yang terjadi padaku, apa yang dibuat Tuhan padaku. Nah, ini diskusinya berat, Mbak Tika. Ini masuk ke, kalau teologi itu ranah yang disebut teodise. Nah, orang bisa bacanya teodise, ada yang teodaisi, macam-macam ya. Tapi teodise itu dari 2 kata. Theos, Allah, dike itu keadilan. Jadi sebenarnya teodise itu diskusi teologis, refleksi teologis yang secara kritis dan terbuka mempertanyakan keadilan Allah di tengah-tengah bencana, tepatnya injustice suffering, jadi penderitaan yang tak layak dialami oleh orang-orang tertentu. Jadi mempertanyakan keadilan Allah di tengah-tengah bencana, injustice suffering yang dialami oleh undeserved people. Seperti kita sekarang bertanya, kenapa ya Tuhan kok ada corona terjadi pada orang-orang yang baik, para dokter, nakes, ya, yang maksudnya membantu, gara-gara itu dia terus sampai mati. Itu pertanyaan teodise itu. Pertanyaan teodise. Bahkan secara umum, kenapa kok terjadi bencana seperti ini? Tuhan di mana? Mau tapi tak mampu,
atau tidak mau walaupun mampu. Wah, itu diskusi rame, diskusi teodise. Ya. Nah, ini dalam bahasa populer itu gini, orang mempertanyakan, ya, jika ada hal yang buruk terjadi pada orang baik, bukan pada orang jahat ya. Kalau ada hal buruk terjadi pada orang jahat, dengan cepat teologinya adalah hukuman, konsekuensi gitu kan. Tapi kalau terjadi pada orang yang undeserved, maka orang bertanya sejauh mana, mengapa, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa memahami peran keterlibatan atau ketidakterlibatan yang ilahi? Itulah sebabnya disebut teodise. Ya, rumusan teodise itu datang dari orang bernama Leibniz tahun 1710. Formulasi Leibniz adalah kalimat yang dikemukakan oleh Boethius, yakni bahasa Latin ya, si Deus justus unde malum. Si Deus justus, jika Allah itu adil, unde malum, mengapa terjadi kejahatan, malapetaka atau keburukan. Nah, teks teodise yang paling kuat adalah Ayub. Jelas, Ayub dan beberapa Mazmur. Tapi kalimat Naomi, yang tidak mau dipanggil Naomi, minta dipanggil Mara, karena Tuhan mendatangkan malapetaka pada aku, dengan penuh aku pergi sekarang dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku, bau teodisenya tidak bisa dihindari. Itu jelas ada gugatan teodisik di situ. Nah, lalu kalau kita lihat ya di pasal 1 bagian akhir nih ya, itu kan diakhiri dengan statement Naomi, ya toh, yang tadi itu tanpa balas dari pihak perempuan yang bertanya. Jadi perempuan itu lalu nggak tanya lagi tuh, yang tanya hasut Naomi itu nggak komentar lagi. Gitu. Hilang dari panggung. Iya, hilang dari panggung. Karena kayaknya narator memang sengaja memanfaatkan hal yang informatoris sebagai wacana yang teologis. Lalu narator kan menutupnya adalah demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab, menantunya yang turut pulang ke Moab, dari Moab itu. Sesampainya di Bethlehem, mereka tiba di Bethlehem itu pada permulaan musim menuai jelai. Nah, ini menarik. Ini kayak narator begini. Oke, now I set you a new stage. Pada permulaan musim menuai jelai, dua perempuan ini memulai sesuatu yang baru. Panggung yang baru dibuka untuk kisah ini. Untuk sementara bab 1 ditutup. Baik. Bab 1 ditutup. Lalu bab yang lain dibuka dengan begitu rupa kuat ya. Jadi sudah disiapkan semua elemen-elemen narasinya. Sekarang dimainkan lagi nanti di pasal-pasal berikut. Baik, kita masih bicara tentang pasal 1 dan kita mengulik Rut pasal 1 ayat 191 dengan tema kisah para perempuan hebat. Naomi dan Rut tiba di Bethlehem dengan selamat pada permulaan musim menuai jelai. Demikian kitab Rut ini pasal 1 ditutup oleh naratornya. Nah, Pak, kita juga akan kalau narator udah menutup pasal 1 ini, kita juga akan sebentar lagi menutup ngulik Alkitab kali ini. Nah, sebelum kita tutup nih, Pak, di penghujung episode ini, apa yang menjadi pembelajaran atau pesan bagi kita yang sedang menyaksikan ngulik Alkitab episode kisah perempuan hebat ini dari kisah Naomi dan Rut? Saya ada 3 yang menurut saya menarik. 1, jangan tidak adil pada Orpa itu. Kalau narasinya diikutin, keputusan Orpa si Gazel itu rusa. Barangkali adalah banyak keputusan perempuan di masa sekarang. Coba teman-teman para perempuan di posisi Orpa dan Rut. Saya yakin posisi Orpa itu bisa juga Anda pilih. Karena make sense sekali. Bukan keputusan karena ketidaksetiaan. Naomi malah memberikan penjelasan dan menyayangi Orpa begitu rupa, dan Orpa melihat, oh ya betul juga, itu make sense. Yang pertama itu ya, jadi agak adil lah pada Orpa. Kedua, Rut menariknya adalah karena dia bisa melihat dimensi sosial. Ya ini ia ingin tetap bersama-sama dengan Naomi, itu juga mengandung dimensi religius. Nah, itu yang menarik. Jadi ada kait kelindan di antara ranah profan, yang kita bilang profan sehari-hari, dan ranah yang katakanlah beyond. Nah, ini yang menjadi khas dalam Rut yang tidak ada di Orpa ini, gitu. Yang Rut melihat kelindan di antara profanitas dan divinitas di situ. Nah, yang ketiga pelajaran yang saya kira sangat menarik adalah dari Naomi, ya ini kejujuran dan keberanian memprotes Tuhan. Teodise tadi itu ya? Iya, jadi kita tuh kadang-kadang kalau sama Tuhan itu merasa Tuhan itu harus kita
kalimatin baik-baik gitu. Penuh dengan kadang-kadang itu kalimat-kalimat saleh yang sebenarnya bukan hati kita. Naomi memberi contoh. Dia terus terang menjelaskan siapa Tuhan bagi dia. Walaupun mungkin kita agak terkejut, loh kok Tuhan mendatangkan malapetaka di bait, tapi dia jujur sekali. Dengan Tuhan tuh nggak apa-apa kok kayak gitu. Kita boleh, Tuhan, mengapa? Why me, Lord? Why it happened to me? I do not know. Tuhan, kau mendatangkan kepada, enggak apa-apa. Tapi yang penting begini, itu semua diarahkannya pada Tuhan gitu. Semua pertanyaan, kegetiran tetap diarahkan pada Tuhan yang tak kita selalu mengerti. Saya kira Naomi menjadi teladan iman karena dia tidak mengalihkan orientasinya kepada yang lain. Walaupun dia bertanya-tanya dan merasa Tuhan mendatangkan malapetaka, tapi kepada Tuhanlah ia mengarahkan semua pertanyaan dan kegetiran itu. Iman itu ya begitu. Dalam misteri berani terus terang. Saya kira Tuhan tidak akan marah kok kalau kita terus terang genuine menjelaskan pada dia apa yang kita rasakan, siapa engkau bagiku. Termasuk ketika aku merasa kau mendatangkan malapetaka. Saya kira Tuhan paham itu. Dan cinta Tuhan kan melampaui pengertian kita. Saya kira Naomi bagi saya memberi teladan keberanian berteologi secara genuine. Dan keyakinan bahwa Allah tetap menjaga dia. Allah tidak lalu marah dan menghukum dia kan. Kalau kita lihat ceritanya malah kemudian melalui peristiwa ini, ia yang Naomi lalu marah, lalu menjadi the real Naomi. Begitu. Baik. Penutup ini saya kira bahkan menjadi sebuah pengharapan bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi yang masih kita hadapi, bahwa jujur pada Tuhan bahwa kita ada sedikit kekhawatiran menghadapi pandemi ini, dan belajar dari Naomi saya kira bahkan justru memberikan kekuatan mestinya ya Pak ya. Ya, saya melihat adalah cinta Tuhan itu melampaui pemikiran kita. Itu aja. Kita tidak akan bisa mengkerangkakan Tuhan dalam pikiran kita. Kita imani saja walaupun tak mengerti dan kadang-kadang jengkel dan bertanya bahwa cintamu ya Allah melampaui pikiranku. Maka aku berserah dan tetap percaya padamu whatever happen. Saya mau quote pernyataan disampaikan Pak Pendeta barusan, cintamu ya Tuhan melampaui pikiranku. Dan itu menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Setiabudi atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Kitab kali ini. Semoga semakin memperkaya pemahaman para sahabat dalam memahami kitab suci dan terutama dikuatkan dalam menjalani hidup sehari-hari. Tuntas sudah jumpa kita di episode kali ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kami berterima kasih kepada setiap sahabat yang setia menyaksikan Ngulik Alkitab, kiranya menjadi berkat. Terima kasih telah memberikan like, membagikan linknya, dan juga mensubscribe supaya mendapatkan update konten terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, dan sama-sama. Kita akhiri jumpa kita kali ini dengan doa oleh Bapak Pendeta Daniel. Silakan Bapak. Ya, mari kita mengakhiri dengan doa. Tuhan, kiranya apa yang kami bahas bersama oleh daya Roh-Mu menyerap dan menyelusup dalam batin dan pikiran kami untuk menjadi orang beriman yang genuine dalam tanya dan pencarian kami akan Dikau dan kehendak-Mu, terutama di masa-masa sulit. Ya Tuhan, kiranya kami Tuhan anugerahi dengan keteraran hati yang penuh padamu, sehingga kami boleh merasakan providensia Dei, penyelenggaraan ilahi-Mu berjalan dalam seluruh lembah dan gunung hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab
tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.